Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Di ujung telepon saya masih bersama Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Pak Syafrizal ZA. Pak Syafrizal, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Pak. Apa yang terjadi dengan Tegal? Ya. Tegal salah satu bahagian saja di Indonesia, tidak bisa menjadi digeneralisir untuk Indonesia. Dan Menteri Dalam Negeri juga Kepala Gugus Tugas sendiri juga sudah meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan koordinasi dengan Kota Tegal, dan ini sudah dilakukan oleh Pak Ganjar ya. Artinya saya boleh mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya menutup jalan-jalan di kota itu, Pak, sampai sebegitu lama itu tidak dibenarkan sebenarnya? Harus dipastikan ya, kan ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan ya. Bukan hanya menutup jalan, menutup jalan kan tidak menyelesaikan soal ya. Justru nanti akan menambah soal baru. Tapi yang harus dilakukan adalah stay at home, kemudian juga physical distancing. Nah, ini kebijakan kita. Kalau menutup jalan, logistik tidak masuk, kemudian juga pertolongan menjadi susah ketika harus ada pertolongan rujukan cepat dengan ambulan, harus buka jalan lagi. Ini kan mengganggu juga proses proses. Kalau juga ada industri yang mensupport medik juga harus dilakukan. Kalau ditutup jalan tidak berjalan. Artinya karantina wilayah ini masih diperbolehkan, tapi dengan catatan-catatan. Iya. Saya kira harus dikonsultasikan karena kita harus kan memastikan jalur logistik, bukan hanya jalur logistik, bahwa karantina yang dimaksudkan bukan hanya menutup jalan, tapi kemudian di dalam kota Tegal membiarkan orang lalu lalang dengan bebas. Itu tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dengan karantina. Tapi tetap himbauan dari Kemendagri, tetap himbauan dari pusat adalah mereka warga daerah yang sekarang ada di Jakarta tidak diperbolehkan lagi untuk pulang ke daerahnya. Cirebon misalnya, sudah tidak bisa lagi masuk ke Cirebon ataupun Bogor. Betul demikian, Pak? Ya, memang himbauan adalah saat ini sosial dan physical distancing. Sosial dilarang berkerumun. Ya. Pak Syafrizal? Akan ramai dengan sendirinya, misalnya pasar bahan makanan pokok. Nah, bagi pasar makanan pokok ini, ya physical distancing harus dilakukan, atau inovasi-inovasi baru. Bagi sosial, bagi daerah-daerah yang lain, ya stay at home adalah yang terbaik, sambil kita melakukan pertolongan-pertolongan. Misalnya kalau di lock sama sekali orang dalam rumah, tapi belum disiapkan kebutuhan layanan dasar. Kita tidak mau kejadian di India berulang ya. Walaupun tidak dalam kapasitas nasional, lokal sekalipun, maka kita menghindari perubahan dari aspek klinis, epidemiologis menjadi masalah-masalah sosial baru. Oleh karena itu yang sangat kita hindarkan. Dengan adanya PP tentang PPBB, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan juga Kepres tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Bagaimana selanjutnya membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan ini bisa langsung dieksekusi? Ya, hari ini kita akan segera sosialisasikan ya. Tentu sosialisasinya kita menggunakan metode teknologi yang ada ya, dengan video conference dan segala macamnya. Juga termasuk kita akan meminta media mensosialisasikan, baik media mainstream maupun media sosial, untuk menyampaikan bahwa tahapan sekarang, tahapan pembatasan sosial berskala besar ya, juga sudah ada status. Kalau kemarin kan masih himbauan. Ada daerah yang mengacuhkan himbauan, ada daerah yang tidak mengacuhkan himbauan, terlalu bervariasi ya. Dengan keputusan Presiden dan sekaligus PP ini, maka seluruh aparatur negara yang bekerja di sektor keamanan, sektor ketertiban, ini sudah bisa melakukan langkah-langkah dalam rangka gerakan pembatasan sosial berskala besar ini dijalankan dengan disiplin. Karena kalau tanpa disiplin, efek pingpong, efek balon itu akan terjadi, dan ini tidak akan selesai-selesainya nanti ya. Disiplin itu, Pak Syafrizal, sorry saya potong. Disiplin itu satu hal, tapi apakah ini artinya juga dengan adanya PP ini, pemerintah pusat yang
kemudian mengambil alih satu, yang kemudian memastikan bahwa di daerah-daerah yang menerapkan karantina wilayah terbatas untuk daerah-daerah yang sudah dikategorikan sebagai red zone tadi, artinya layanan kesehatan kepada warganya tidak terganggu. Yang terkonfirmasi positif, PDP atau ODP, kemudian ketersediaan APD, memastikan tidak ada PHK untuk para buruh dan juga pengurangan hak-hak buruh, kemudian juga memastikan kualitas pendidikan. Ini kan banyak sekali PR-nya. Siapa yang memastikan ini berjalan sesuai dengan hak-hak mereka? Nah, tidak semua diambil alih pemerintah. Ini perang bersama. Jadi pusat, provinsi, kabupaten, kota melakukan bersama-sama. Kalau ini hanya perang pusat, saya kira ini tidak akan berhasil kita. Ini adalah perang bersama. Bukan hanya pemerintah provinsi dan kabupaten kota, juga masyarakat. Dan kami sangat apresiasi dengan beberapa kegiatan masyarakat yang bahkan melakukan sendiri kegiatan sosial untuk meminta warga masyarakat stay at home. Ini luar biasa. Tentu daripada dipaksa-paksa, lebih bagus kan kesadaran sendiri untuk keselamatan sendiri gitu, untuk keselamatan kita semua. Apa sanksinya Pak Syafrizal? Sanksi bagi kepala daerah yang melakukan kebijakan karantina sendiri, tidak ada koordinasi dengan pusat. Apa sanksi buat mereka? Ya, kita belum pelajari. Ya tentu juga ada ya standar-standar insentif dan sanksi bagi kepala daerah juga ada dalam Undang-Undang Nomor 23. Dan tentu kita tidak berharap bahwa dalam keadaan pandemi yang membutuhkan kerja Pak Syafrizal, seperti itu, tetapi yang kita harapkan adalah langkah ayun bersama. Jadi kami sangat memahami kegelisahan, kemudian di daerah-daerah begitu ya. Baik. Oleh karenanya tentu dengan sekarang ada metode video conference, kepala daerah yang ingin berkonsultasi kita akan bukakan link untuk video conference dan sekaligus bisa dijawab soal-soal apa yang mereka ambil. Baik. Tentu Bapak Presiden juga sudah menyampaikan ya, ada stimulus-stimulus, ada insentif-insentif, ada tunjangan-tunjangan bagi masyarakat. Dan berdasarkan ketentuan di Pemda sendiri, berdasarkan Permendagri nomor 20, berdasarkan surat edaran yang sudah dikeluarkan, Pemda pada hakikatnya akibat pembatasan ini dapat memberikan bantuan sosial. Pak Syafrizal, boleh saya... Itu sudah dilakukan. Baik, Pak Syafrizal, boleh saya diupdate lagi Pak terkait dengan PP dan Kepres ini turunannya nanti seperti apa, sinergitas yang dilakukan dengan kepala daerah dan juga video conference yang hari ini akan dilakukan juga oleh Presiden. Terima kasih Pak Syafrizal, sayang sekali waktu kita habis. Demikian tadi dialog kami dengan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Syafrizal ZA. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.